Halo semuanya anak didik kami, selamat siang anakku, salam sehat dan salam SFD. Semangat fraternitas Dina. Gimana kabar kamu di siang hari ini aku? Bapak berharap kalian semuanya masih dalam keadaan sehat-sehat saja. Dan tentunya masih tetap mengikuti protokol kesehatan dimanapun kamu berada, oke? Nah anakku, materi kita di siang hari ini adalah potensi-potensi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita di siang hari ini aku, dengan mempelajari materi ini, kamu mampu menganalisa potensi-potensi apa aja yang bisa kita temukan dari bahan limbah berbentuk bangun datar dari setiap daerah yang akan kita bahas di siang hari ini. Tentunya kamu sudah penasaran kan? Mari kita lihat video pembelajarannya. Halo semuanya anak didik kami, kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran prakarya dan kewirausahaan untuk kamu kelas 11 IPS 3 dan 4. Nah anakku, di siang hari ini kita akan melanjutkan kembali materi kita yang minggu lalu. Nah, di materi kali ini yaitu potensi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Nah, kita harus bisa melihat potensi-potensi kerajinan dari berbagai daerah, ya, dari beberapa bagian daerah, misalnya dari pegunungan, di pesisir, di perkotaan, di pedesaan. Kita harus melihat potensi-potensi apa aja nakku yang bisa kita jadikan menjadi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Oke, kita lihat nakku. Nah, mana ini? Nah ini. Yang pertama anakku, kita lihat dari daerah pesisir pantai atau laut. Nah, limbah berbentuk bangun datar yang banyak tersedia adalah sisi ikan, daun pandan, daun kelapa. Yang paling sering sepertinya kalau daerah pantai dan pesisir laut, keong atau kerang-kerang, cangkang-cangkang kerang dan cangkang-cangkang keong itu yang sering dijadikan menjadi sebuah kerajinan. Ya, oke. Nah, sekarang aku dari daerah pegunungan. Nah, limbah berbentuk bangun datar yang banyak dihasilkan daerah ini adalah daun-daunan kering, kulit buah-buahan yang bertekstur keras seperti salak, kulit pete Cina dan lain-lainnya. Ini hampir sama seperti yang sudah kita bahas minggu lalu, yaitu suatu kerajinan yang berasal dari jagung, ya. Jagung, dimana kulit dari jagung itu bisa kita olah sedemikian rupa sehingga limbah dari jagung itu bisa menjadi lebih bernilai, bisa untuk kita jual dan kita olah seperti itu ya. Nah, dan jagung-jagung ini banyak kita temukan di daerah pegunungan seperti daerah kita ini, Tanah Karo ini, ya, apalagi di daerah Tiga Binanga sana. Itulah semua, ya kan aku. Oke, nah yang berikutnya adalah daerah pertanian. Nah, limbah berbentuk bangun datar yang didapat dari daerah ini adalah jerami padi, kulit jagung, ya, oke, batang daun singkong, kulit bawang dan lain-lainnya. Nah, ini harus bisa kita gali aku. Potensi-potensi ini harus bisa kita lihat dalam melakukan sebuah wirausaha. Nah, yang berikutnya aku daerah perkotaan. Apa yang bisa kita lihat dari daerah perkotaan? Limbah berbentuk bangun datar yang dihasilkan di daerah perkotaan biasanya kertas, ya, kardus, serbuk gergaji. Ini bisa kita temukan di panglong-panglong atau toko-toko kayu, ya, perabotan, ya. Plastik, mika dan lain-lainnya banyak sekali aku. Oke, nah itu beberapa yang potensi-potensi dari beberapa daerah yang bisa kita kelola, kita olah aku bahan limbah bangun datarnya sehingga bisa bermanfaat untuk kita daur ulang dan melakukan wirausaha. Oke? Nah, proses pengolahan limbah berbentuk bangun datar itu untuk produk kerajinan pada umumnya ada beberapa tahap, nakku. Jadi di sini Bapak buat hanya 6 tahap, ya. Ada tahap-tahapannya ketika kita memproses sebuah limbah berbentuk bangun datar tersebut supaya menjadi karya yang lebih berguna. Apa tahapannya, Pak? Mari kita lihat. Yang pertama adalah pemilahan bahan limbah sebelum diolah. Kita harus pilah dulu bahan mana yang bagus, yang unik, yang menarik,
yang bisa kita jadikan sebuah kerajinan. Tentunya seperti tema kita tadi, dari bahan bangun datar. Oke. Nah, setelah kita lakukan pemilahan dari bahan-bahan limbah tersebut, maka kita lakukan pembersihan limbah. Tentunya yang berbau limbah pastinya sudah jorok ya kan. Nah, untuk itu bisa lebih higienis, kita lakukan pembersihan limbah dengan apa? Ya dengan air yang bersih saja, Naku. Air yang bersih saja, membersihkannya dengan air yang bersih saja. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah pengeringan. Nah, setelah kita bersihkan, kita coba dulu keringkan. Mungkin untuk beberapa limbah berbentuk bangun datar, misalnya seperti kulit jagung tadi itu, kulit jagung ini kalau misalnya kulit jagungnya itu belum terlalu kering, maka kita lakukan proses pengeringan lebih lama. Nah, atau mungkin bahan limbah yang sifatnya lembab, kita butuh pengeringannya lebih lama. Oke. Nah, setelah pengeringan, setelah bahan itu kering dan siap untuk diolah, maka kita melakukan pengolahan. Kita mau jadikan apa limbah tadi itu? Tentunya ide kita, ide yang menarik, apa yang dibutuhkan konsumen. Apakah kita hanya mau melibatkan fungsi keindahannya saja di situ untuk karya kerajinan yang mau kita buat, ataukah juga mengikutkan nilai fungsionalnya, kegunaannya. Disitulah, di dalam pengolahan inilah kita tentukan nanti. Nah, setelah dapat idenya, kita olah. Nah, setelah kita olah dan kita warnai, maka kita buat finishingnya, pengeringan setelah pewarnaan. Oke, seperti itulah tahap-tahapannya aku dalam proses pengolahan limbah berbentuk bangun datar pada umumnya untuk kerajinan ini tadi. Oke, pemilahan bahan dan limbah dari yang sebelum diolah, baru dibersihkan, dikeringkan, diolah lagi dengan ide-ide yang lebih kreatif, menjadikan bahan limbah berbentuk bangun datar itu menjadi lebih berguna. Kita warnai, setelah kita warnai, kita keringkan dan siap untuk kita lanjutkan ke tahap selanjutnya. Oke, Naku. Nah, sekarang kita masuk ke masih pelanjutan dari materi yang berikutnya, perencanaan produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Perencanaan, pastinya selalu ada rencana dalam memproduksi sebuah bahan dari limbah itu tadi. Hampir sama seperti tadi ke urutan yang ke-6 ya, dalam pengolahannya. Dalam pengolahan inilah kita perlu perencanaan, apa yang mau kita jadikan kerajinan tersebut, temanya apa, hal apa yang mau kita tonjolkan di situ, apakah keindahannya tadi Bapak bilang atau nilai fungsionalnya. Oke, mari kita lihat, Naku. Nah, perencanaan produk kerajinan pada umumnya, Naku, lebih menitik beratkan pada nilai-nilai keindahan atau keestetika, ya, keunikan, keterampilan dan efisiensinya. Oke. Sementara untuk pemenuhan kebutuhan fungsi, maka lebih menitik beratkan kepada nilai kegunaan dari kerajinan yang mau kita olah tersebut. Nah, ada dua kan? Yang pertama, kita menentukan dulu apakah ini kita titik beratkan kepada nilai keindahannya, atau yang kedua fungsionalnya atau kegunaannya, atau bahkan yang ketiga kedua-duanya kita juga menitik berat kepada keindahannya juga kepada fungsionalnya. Tentunya nanti harganya sudah jauh berbeda. Oke, Naku. Nah, kita lihat. Nah, ada dua tadi, Naku. Yang pertama, kita mengutamakan unsur estetikanya dibandingkan dengan unsur kegunaannya, ya, seperti ini misalnya gantungan kunci yang seperti sudah contoh-contoh karya kerajinan prakarya yang sudah kita pelajari minggu yang lalu, ya, lebih mengutamakan nilai keindahannya dibandingkan dengan fungsionalnya. Oke, nah yang kedua adalah unsur ergonomis. Nah, unsur ergonomis ini, Naku, karya kerajinan selalu dikaitkan dengan aspek fungsi dan kegunaannya. Nah, tidak hanya memikirkan nilai keindahannya, tapi lebih memikirkan fungsi dan kegunaannya. Untuk apa kerajinan ini digunakan? Apa gunanya kerajinan ini? Seperti itu dia. Pastinya lebih digunakan untuk berguna untuk masyarakat atau konsumennya, ya. Adapun unsur
Adapun unsur ergomis karya kerajinan ini adalah pertama nakku keamanan. Nah, itu unsur yang harus kita perhatikan, keamanan atau security, yaitu jaminan tentang keamanan konsumen atau orang-orang yang akan menggunakan produk kerajinan kita tersebut. Nah, apakah aman? Ya, pastinya aman karena tadi sudah kita bersihkan, Pak. Mungkin seperti itu kan. Nah, yang kedua kenyamanan, comfortable ya, yaitu kenyamanan apabila produk kerajinan tersebut kita gunakan. Apakah orang-orang itu masyarakat atau konsumen itu yang target kita itu nyaman menggunakan karya kita ini, menggunakan kerajinan kita ini. Nah, itu. Nah, unsur yang berikutnya yang perlu kita perhatikan aku keluasan atau flexibility, yaitu keluasan penggunaan agar pemakai tidak mengalami kesulitan dalam menggunakannya. Ya, kalau sulitnya kan sudah berpikir orang untuk membelinya nanti misalnya. Tapi kalau itu praktis, lebih praktis daripada kerajinan-kerajinan yang lain yang lebih mahal, pasti itu akan dicari orang. Makanya kita harus memperhatikan juga keluasannya atau flexibility-nya. Ya, apakah konsumen atau masyarakat ini dalam menggunakannya mengalami kesulitan atau tidak? Nah, itu harus kita pikirkan juga, nakku. Oke? Nah, kita lihat lagi, nakku, apa ini yang berikutnya. Nah, produk kerajinan umumnya diproduksi ulang atau diperbanyak dalam skala home industry katanya. Oleh karena itu dibutuhkan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi dalam proses perencanaannya atau perancangannya. Yang pertama, nakku, menentukan bahan atau material produksi. Nah, pada karya seni kerajinan, seorang pengrajin itu kamu ya harus mampu menghubungkan bentuk dan fungsi sehingga karya yang dihasilkan dapat memenuhi fungsi sementara bentuknya tetap indah. Jadi harus dipikirkan, aku. Jadi kita tidak hanya mengutamakan di sini, nggak hanya mengutamakan kegunaannya, tetapi juga bentuk keindahannya sehingga orang yang menggunakannya juga nyaman, indah melihatnya, gitu kan. Pemilihan bahan material dalam pembuatan karya kerajinan sangat terkait dengan sasaran pasar, karena material akan mendukung nilai bentuk, kenyamanan terutama dalam menggunakan benda, terapan, dan juga akan mempengaruhi kualitas dari barang tersebut. Nah, harus kita lakukan pemilihan bahannya yang bagus ya. Kalau yang buruk-buruk pastinya nanti konsumen kita tidak akan nyaman dalam menggunakannya, tidak akan mau juga ya kan. Nah, bentuk selalu tergantung kepada keindahan atau estetik. Karena itu dalam penciptaannya seorang pengrajin harus menguasai unsur-unsur seni seperti yang kita pelajari dalam seni, yaitu garis, bentuk, warna, komposisi, dan lain-lainnya. Makanya rata-rata orang pengrajin itu adalah bisa dibilang seorang seniman juga, karena ada jiwa senimannya di dalam, jiwa melihat keindahannya. Oke, tentunya tadi dari unsur-unsur seni rupa, itu garis, bentuk, warna, komposisi, dan lain-lainnya yang sudah kita pelajari dari seni budaya. Oke, nakku. Nah, yang berikutnya ini yang terakhir ya. Nah, setelah kita menentukan pemilihan bahan, dan langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah menentukan teknik produksi. Gimana teknik produksi yang kita lakukan? Mewujudkan sebuah produksi kerajinan haruslah menggunakan cara atau teknik tertentu sesuai dengan bahan dasar kerajinan. Nah, sesuai dengan bahan kita tadi juga, nakku. Penguasaan teknik dalam berkarya kerajinan akan menentukan kualitas produk kerajinan tersebut. Nah, di beberapa jenis kerajinan memiliki alat dan keterampilan khusus untuk mewujudkannya. Teknik produksi kerajinan disesuaikan dengan bahan, alat, dan cara yang digunakan. Nah, itu dia, nakku. Dalam perencanaannya harus juga kita pikirkan dalam pengolahannya, apa yang mau kita olah, bahannya gimana. Setelah itu kita tentukan gimana teknik produksinya sesuai dengan bahan-bahan tadi yang sudah kita siapkan, sesuai juga dengan ide, gagasan yang kerajinan yang mau kita buat dari bahan limbah bentuk bangun datar tersebut. Itu dia, nakku ya. Oke, nah di siang hari ini kita sampai ke ujung acara, nakku. Nah, seperti biasa Bapak akan kasih tugas kamu ya. Tugas kamu, nakku, carilah 2 contoh bahan limbah berbentuk bangun datar. Ingat, nakku,
bahan limbah berbentuk bangun datar ya, yang menurut kamu mampu kamu olah nantinya dari kelima daerah yang sudah kita bahas tadi ya. Ada tadi itu dari pegunungan ya, dari ladang ya, dari pertanian, pesisir pantai, dari perkotaan, dan hanya ada 4. Nah, dari keempat wilayah daerah ini tadi, coba kamu cari 2 saja ya. Cari 2 saja aku contoh bahan limbah berbentuk bangun datar yang menurut kamu mampu kamu olah nantinya. Nah, dari keempat daerah yang sudah kita pelajari tadi. Nah, itu aja tugas kamu di siang hari ini anakku. Oke? Sekian dulu perjumpaan kita di siang hari ini anakku. Bapak harap kalian semuanya masih tetap menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatannya dimanapun kalian berada, agar kita semua dalam keadaan baik-baik saja anakku. Dan jangan lupa kerjakan tugas kamu. Bapak tunggu di Google Classroom. Oke? Sampai jumpa di minggu berikutnya. Salam sehat dan salam SFD.